Selamat datang di channel Milan TV Indonesia. Jangan lupa untuk subscribe, karena setiap tanggal 3 kita akan mengundi 1 subscriber beruntung untuk mendapatkan jaket eksklusif AC Milan. Kritik untuk AC Milan terkait Tonali dan Locatelli. Mantan Direktur AC Milan Massimiliano Mirabelli mengkritik pembelian Sandro Tonali dan menyayangkan penjualan Manuel Locatelli ke Sassuolo. Mirabelli yang bertugas saat AC Milan masih dimiliki oleh Yong Hong Lee untuk membuat pernyataan yang mencengangkan. Ia kecewa dengan Rossoneri yang berani mendatangkan Sandro Tonali dari Brescia dengan harga yang fantastis. Walaupun tidak memungkinkan bahwa Tonali adalah pemain muda potensial, namun menurut Mirabelli AC Milan tidak perlu mengeluarkan banyak uang hanya untuk pemain yang berusia 20 tahun itu. Tonali adalah pemain hebat dan Milan melakukannya dengan sangat baik dengan mengontraknya, kata Mirabelli dikutip dari Football Italia. Tonali butuh waktu untuk bisa menunjukkan kemampuan terbaiknya, namun Milan membayar terlalu mahal untuk Tonali. Harusnya mereka bisa mendapatkan harga yang lebih baik, kata Mirabelli. AC Milan membeli Tonali pada awal musim 2020-2021. Skuad asuhan Stefano Pioli membelinya dengan skema pinjaman dengan nilai 10 juta euro dan pembelian di akhir musim senilai 20 juta euro. Brescia juga akan mendapatkan 10% dari penjualan Tonali di masa depan. Selain itu, Mirabelli juga mengkritik manajemen AC Milan yang telah menjual Manuel Locatelli ke Sassuolo. Pemain jebolan Akademi Milan itu dilego hanya dengan 10 juta euro pada awal 2019 yang lalu. Padahal Mirabelli yakin Locatelli akan menjadi pemain hebat bersama AC Milan. Tapi mereka malah menyia-nyiakan potensi pemain berusia 23 tahun tersebut dengan tergesa-gesa. Ketika saya masih di Milan, Locatelli tidak pernah ada di pasar, meski dia menginginkan lebih banyak waktu untuk bermain, kata Mirabelli. Saya terbuka untuk kemungkinan pinjaman atau bahkan penjualan dengan opsi pembelian kembali yang akan menguntungkan Milan. Dia adalah salah satu gelandang terbaik di Italia dan sayang terlalu cepat dia dijual, imbuh Mirabelli. Kini Locatelli tampil moncer bersama Sassuolo. Ia sudah bermain secara reguler dan mulai dilirik Roberto Mancini untuk bermain di timnas Italia. Nama Locatelli juga menjadi target incaran Juventus di bursa transfer pada musim dingin nanti. Komentar Demetrio Albertini terhadap Tonali dan Hernandez. Legenda AC Milan Demetrio Albertini menyarankan pada Sandro Tonali agar tidak usah main dengan malu-malu, agar bisa meraih tempat inti di skuad AC Milan. Sementara untuk Theo Hernandez, ia merasa permainannya sekarang mulai mirip bek asal Italia. Hernandez masuk ke Milan pada musim lalu. Ia terus menjadi andalan Milan di pos bek kiri. Tonali menyusul masuk ke San Siro pada musim panas 2020 kemarin. Namun pemain yang gaya mainnya disebut mirip Andrea Pirlo masih keluar masuk skuad Rossoneri. Namun demikian, keduanya ikut andil dalam hasil-hasil apik yang diraih oleh AC Milan pada musim ini. Rossoneri sekarang sukses menjadi pemuncak klasemen sementara Serie A Italia. Lini tengah AC Milan saat ini dipenuhi beberapa pemain top, khususnya di sektor gelandang bertahan. Di lini itu ada Franck Kessie dan Ismail Bennacer. Ada juga Red Krunic yang bisa dimainkan di posisi tersebut. Demetrio Albertini kemudian memberikan tips pada Sandro Tonali agar ia bisa selalu meraih tempat inti di skuad Rossoneri dan mengalahkan Kessie atau Bennacer. Tonali bergabung di lini tengah dengan keseimbangan yang bagus. Cetus Albertini pada Gazzetta dello Sport. Anda harus melakukannya sesuatu yang luar biasa untuk mengambil tempat Bennacer atau Kessie. Sandro harus mengatasi rasa malunya, lalu ia melesat, serunya. Theo Hernandez musim lalu tampil mengejutkan. Penampilannya yang eksplosif mengundang decak kagum. Ia menjadi salah satu sumber serangan Rossoneri. Di akhir musim ia berhasil mencatatkan 7 gol dan 5 assist.
Musim ini ada yang menyebut performanya mengalami penurunan. Demetrio Albertini mengaku tidak setuju dengan pendapat itu. Adapun Hernandez, saya membaca tentang anggapan penurunan performanya. Saya melihat pemain yang lebih rajin. Ia telah menjadi sedikit bermain ala Italia, klaim Albertini. Sandro Tonali musim ini sudah bermain sebanyak 11 kali di semua ajang kompetisi. Sementara itu, Theo Hernandez total mengemas 8 gol dan 7 assist dari 48 pertandingan. Ibrahimovic diklaim sama seperti Messi dan Ronaldo, disebut punya skill abadi. Ada klaim menyebutkan jika striker AC Milan Zlatan Ibrahimovic punya kemampuan atau skill yang abadi. Tidak hanya Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi, hal itu diungkapkan mantan pemain AC Milan Demetrio Albertini. Disebutnya Zlatan Ibrahimovic juga berasal dari tempat yang berbeda dengan kualitas dan etos kerja yang diberikan saat ini. Peran vitalnya sebagai ujung tombak penyerangan tim memiliki andil yang sangat besar. Selain itu, pemain 39 tahun tersebut juga menjadi mentor bagi amunisi muda milik AC Milan. Berbicara mengenai ketajaman untuk urusan mencetak gol, kemampuan Ibrahimovic tidak luntur termakan umur. Catatan tersendiri bagi Demetrio Albertini yang mengklaim Ibra datang dari planet lain. Dengan usianya yang musim depan akan menginjak 40 tahun, Ibrahimovic memiliki apa yang tidak dipunyai oleh pemain lain, yakni semangat untuk selalu meraih kemenangan. Zlatan Ibrahimovic memiliki kemampuan yang abadi. Ia datang dari planet lain. Tentang Albertini dikutip dari laman Milanius. Lebih lanjut, Albertini membandingkan bagaimana kemampuan yang dimiliki oleh Ibrahimovic dengan rekannya dahulu di AC Milan, Marco van Basten. Van Basten merupakan bagian dari klub yang hebat ini, dan saya adalah rekannya. Dalam waktu yang singkat, ia mampu menunjukkan kemampuannya yang tidak terbatas. Ia adalah rekan terkuat yang pernah bermain bersama saya. Tentang Albertini. Bisa dikatakan AC Milan saat ini bak raksasa yang bangun dari tidur panjangnya. Zlatan Ibrahimovic punya fakta menarik di AC Milan. Di antaranya terungkap Ibrahimovic lebih rajin mencetak gol ketika usianya di atas 30 tahun. Terbilang situasi yang dialami oleh Ibrahimovic ialah tua-tua keladi. Semakin tua, semakin jadi untuk urusan menjebol gawang tim lawan. Dilansir laman Milanius, pemain yang pernah membela Ajax Amsterdam itu tercatat kala usianya di bawah 30 tahun. Ibra mampu membukukan 186 gol bersama klub yang ia bela. Uniknya, setelah usianya di atas kepala 3, Ibrahimovic pun mampu melesatkan lebih banyak gol lagi. 9 tahun terakhir ini Ibrahimovic tercatat telah mengemas 290 gol. Kendati demikian, peluang Ibrahimovic untuk mencetak lebih banyak gol terbuka lebar. Pasalnya AC Milan berniat untuk menambah masa bakti striker andalannya itu hingga usianya menginjak 40 tahun. AC Milan konfirmasi Stefano Pioli positif corona. AC Milan mengumumkan bahwa sang pelatih Stefano Pioli positif virus corona atau COVID-19. Hasil itu dikeluar setelah Pioli melakukan tes pada Sabtu 14 November 2020 waktu setempat. Menurut keterangan di laman klub, pihak AC Milan telah memberitahu pihak otoritas kesehatan tentang keadaan Pioli. Pelatih yang berusia 55 tahun itu kini melakukan karantina mandiri di rumahnya karena tidak menunjukkan gejala apapun. Sementara itu, staf dan pemain AC Milan lainnya dilaporkan negatif. Rossoneri pun segera membatalkan sesi latihan pada hari ini. Latihan selanjutnya akan berlangsung pada Senin 16 November 2020 dan akan dilaksanakan dengan sesuai protokol kesehatan. Stefano Pioli sendiri kemungkinan besar akan melewatkan laga Liga Italia melawan Napoli yang diagendakan berlangsung pada Senin 23 November 2020 di San Paolo.
Badai virus corona yang menimpa klub mengancam Hans AC Milan untuk merebut gelar juara Liga Italia musim ini. Rossoneri kini berada di puncak klasemen Serie A dengan mengantongi 17 poin dari 2 laga. Terpaut hanya 2 poin dari Sassuolo di bawahnya.